Halo semuanya, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan secara umum mengenai satu marketing management tool yang sangat populer yang disebut sebagai Customer Journey Mapping. Melalui sesi ini, kita akan membahas bersama mengenai gambaran dari Customer Journey Mapping, kapan kita menggunakan Customer Journey Mapping, bagaimana cara melakukan dan mengimplementasikan Customer Journey Mapping, dan yang terakhir, pro and cons dari Customer Journey Mapping. Customer Journey Mapping digunakan untuk memetakan interaksi antara pelanggan dengan perusahaan berdasarkan perspektifnya pelanggan. Namanya Customer Journey Mapping. Jadi dalam hal ini interaksinya adalah berdasarkan perspektif dari mereka, bukan berdasarkan perspektif inward looking dari organisasi. Nah, tujuan dari pemetaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas interaksi antara customer dengan perusahaan, sehingga pada akhirnya dapat mengoptimalkan penjualan, kepuasan pelanggan, dan juga biaya untuk menjalankan layanan atau untuk mendeliver produk ke pelanggan. Meskipun model ini telah lama sebenarnya, namun akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan sosial media, e-commerce, dan lain-lainnya, model ini semakin banyak digunakan oleh banyak perusahaan untuk mengoptimalkan aktivitas dan interaksi antara pelanggan dengan perusahaan, baik melalui channel online maupun offline. Terdapat rangkaian customer journey, mulai dari recognize, dilanjutkan dengan aware atau kesadaran dari pelanggan, lalu dilanjutkan dengan oriented, kemudian setelah itu mereka masuk ke tahap decide atau memutuskan. Kemudian jika mereka memutuskan untuk membeli, habis itu ada transaksi, purchase di situ, atau pembelian. Nah, setelah itu adalah penggunaan. Nah, ketika mereka satisfied dengan produk atau layanan yang kita berikan, maka akan ada tahap yang disebut sebagai repeat gitu ya, atau pengulangan pembelian. Nah, pada setiap tahap itu, analisis itu dilakukan terhadap beberapa key activities yang ada di perusahaan. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap beberapa touch points yang kita sediakan gitu ya. Kemudian juga dilakukan terhadap barriers atau hambatan dari setiap tahap. Dan habis itu, setelah kita analisis, ada suggestion for improvement. Bagaimana agar kualitas interaksi itu menjadi lebih baik. Customer Journey Mapping dapat kita gunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai customer insight pada setiap aktivitas transaksi tersebut, gitu ya. Nah, model ini juga dapat digunakan sebagai input ketika kita ingin melakukan business improvement, baik itu terhadap aspek customer experience-nya ataupun terhadap proses internal yang ada di kita, sehingga biaya-biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan proses itu dapat kita minimize. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan Customer Journey Mapping untuk melakukan proses restrukturisasi gitu ya, dalam rangka merancang model Customer Journey yang paling optimal. Nah, yang terakhir, model ini juga dapat digunakan sebagai tool untuk menangkap feedback gitu ya dari customer, sehingga feedback itu bisa menjadi masukan buat kita di organisasi untuk melakukan improvement. Pada tahap pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami urutan kronologis gitu ya, interaksi antara pelanggan dengan perusahaan. Nah, kita identifikasi tahap-tahapnya. Biasanya itu diawali dengan recognize, aware, oriented, decide, purchase, use, dan juga repeat. Kita pahami step-step tersebut, kita susun secara sekuensial. Nah, setelah itu, setelah tahapan itu kita identifikasi dan susun, kita kemudian analisis gitu ya, touch point yang ada di perusahaan kita untuk bisa menjangkau customer itu apa saja gitu ya, kita petakan touch point-nya. Ada nggak yang bisa diimprove pada setiap tahap itu, touch point-nya? Misalnya ketika untuk memberikan awareness terhadap customer, kita menggunakan touch point berupa online channel ataupun mungkin offline channel yang ada di toko dan segala macamnya. Kita lihat gitu ya, bagaimana sih interaksi customer terhadap organisasi di setiap touch point, di setiap tahap itu. Nah, setelah itu kita identifikasi gitu ya, kita lakukan pengumpulan data bagaimana emotional experience dari pelanggan pada setiap tahapan interaksi.
Nah, saat kita tahu bahwa ada negative emotional experience dari pelanggan, kita tahu proses apa sih sebenarnya yang bisa diimprove gitu ya. Touch point-nya apa yang bisa diimprove. Kita tanyakan ulang, apakah ada proses atau touch point kita itu yang substandard gitu ya, yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan gitu ya. Apakah kita di organisasi ini sudah memfasilitasi proses dan touch point itu dengan baik atau belum? Di sisi yang lain, ketika kita tahu bahwa ada positive experience di setiap tahap itu, maka kita juga tetap harus mengajukan pertanyaan gitu ya. Kita harus mengidentifikasi apakah improvement itu tetap bisa dilakukan atau tidak gitu ya. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana sih agar positive emotional experience tersebut itu bisa ditransfer di tahap berikutnya. Misalnya ketika di-recognize ini mereka sudah happy gitu ya. Nah, kita harus transfer itu tahap recognize yang happy itu ke tahap aware. Nah, setelah itu harus bisa ditransfer juga ke oriented, ke decide, ke purchase, dan segala macamnya. Kita harus keep happiness dari customer itu. Yang paling penting, ketika mereka sudah positif gitu ya, di setiap tahapnya, yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengconvert gitu ya, mengkonversi positive emotions tersebut ke purchase. Karena endingnya, bottom line-nya adalah purchase atau pembelian. Disitulah kinerja finansial organisasi bisa terdampak dari positive emotional experience tersebut. Nah, setelah itu kita identifikasi juga hambatan-hambatan yang ada di setiap touch point itu, misalnya dari sisi proses, biaya, implementasi, dan segala macamnya. Nah, setelah itu kita juga mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang bisa kita improve gitu ya dari sisi proses, biaya, dan segala macamnya. Kemudian kita juga berusaha untuk berpikir apa sebenarnya potensial saving yang bisa dihasilkan gitu ya, agar proses-proses internal kita itu menjadi lebih efisien. Misalnya beberapa proses yang overlap bisa kita combine gitu ya, atau misalnya ada proses-proses yang kurang memberikan value added bisa kita leaving out gitu ya. Kelebihan utama dari customer journey mapping ini adalah bisa membantu kita gitu ya untuk melakukan improvement terkait dengan customer experience, baik yang sifatnya online maupun offline. Kita tadi sudah membahasnya. Setelah itu, customer journey mapping ini juga bisa menjadi input gitu ya bagi kita untuk melakukan perbaikan dari sisi proses untuk meningkatkan efisiensi. Nah, namun demikian, ini juga bukan merupakan model yang sempurna gitu ya, sebagaimana tools yang lain, masih ada kelemahan dari customer journey mapping. Misalnya dari aspek visualisasi, kadang kita menemukan bahwa tahap-tahap dan prosesnya itu nggak selalu linear gitu ya. Kadang-kadang ketika kita membaca itu walaupun menarik, tapi agak bingung gitu ya memahaminya. Ini dari mana ke mana dan segala macamnya. Overall, customer journey mapping ini sangat bagus gitu ya, bisa membantu kita untuk memahami customer insight gitu ya, terutama untuk meningkatkan interaksi perusahaan dengan pelanggan. Demikian, semoga bermanfaat. Bye.